1 tahun terdengar pendek, tapi ketika dijalani dalam perjuangan yang tidak terlihat, 1 tahun bisa terasa seperti seumur hidup. 1 tahun ini, kami bukan hanya membuat video, kami membangun kesabaran. Kita hidup di zaman percepatan. Semua ingin hasil instan, semua ingin viral, semua ingin dikenal. Tapi kami memilih sebaliknya, kami memilih diam, mengamati, bekerja dalam bayangan. Kami memilih jalan yang berat, jalan yang tidak memberi tepuk tangan di awal. YouTube ini bukan sekadar platform, ia adalah cermin dari konsistensi, cermin dari ketulusan, dan juga cermin dari seberapa kuat kamu bertahan ketika tidak ada yang melihat usahamu. Bagian 1, hari-hari awal. Hari-hari pertama terasa aneh. Kami merekam video dengan alat seadanya. Suara masih goyah, editan kasar, ide pun tidak selalu matang. Kami sempat bertanya, apa semua ini layak dilakukan? Namun lagi-lagi kata ini menyadarkan, fokuslah pada apa yang bisa kau kendalikan. Niat, tindakan, dan keteguhanmu. Kami tak bisa mengontrol algoritma, tapi kami bisa mengontrol konsistensiku. Jadi kami lanjutkan, 1 video, 2 video, lalu 3. 1 view, 2 dislike, 3 komentar kosong. Kami tetap diam, kami tetap lanjut. Tidak ada sorak-sorai. Tapi kami juga tidak butuh itu. Karena setiap kali kami mengunggah video, itu bukan hanya karya, itu adalah latihan jiwa. Melatih agar kami tidak menggantungkan harga diriku pada validasi orang lain. Bagian 2, godaan untuk menyerah. Bulan kedua dan ketiga adalah yang paling berat. Channel terasa mati. Kami mulai mempertanyakan diri. Melihat orang lain yang lebih cepat tumbuh, lebih ramai, lebih mudah diterima. Kami hampir berhenti. Tapi kami teringat satu kalimat. Jika seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana dia hendak berlayar, maka tidak ada angin yang menguntungkannya. Kami sadar kami terlalu fokus pada hasil. Padahal seharusnya kami fokus pada tujuan jangka panjangku, menjadi orang yang lebih kuat, bukan hanya lebih dikenal. Setiap keinginan untuk menyerah kuperiksa dengan logika. Apa yang sebenarnya membuatku ingin berhenti? Apakah benar karena ini tidak layak atau karena egoku sedang terluka? Dalam sunyi kami menemukan jawabannya. Kami tidak lelah berkarya, kami hanya lelah berharap. Jadi kami lepaskan harapan itu dan kami lanjutkan perjalanan. Bagian 2, antara konsistensi dan keraguan. Waktu terus berjalan. Kami terus mengunggah video, bahkan saat pikiranku sendiri mulai mempertanyakan, apakah ada yang menonton? Apa kami hanya sedang berbicara kepada kehampaan? Dalam sunyi itu, kami mulai menyadari satu hal penting. Karya yang baik tidak selalu langsung terlihat, dan kesabaran adalah fondasi dari segala kemajuan. Kami mulai mengganti fokus pada konsisten. Kami mulai menyusun video seakan sedang bicara pada satu orang yang benar-benar mendengarkan. Dan itu cukup. Bukankah nilai sejati seseorang terletak pada bagaimana dia bertahan ketika dunia seakan tidak peduli? YouTube bukan hanya algoritma, Yasodoma, ruang latihan untuk jiwa. Setiap kali kami ingin menyerah, kami duduk diam. Kami tarik napas panjang. Kalau hari ini kami berhenti, apakah kami akan lebih bahagia? Atau justru menyesal karena tidak bertahan satu langkah lebih jauh? Bagian 3, monetisasi dan makna yang sebenarnya. Dan kemudian, suatu hari notifikasi itu muncul. Bukan notifikasi komentar, bukan view yang meledak, tapi satu kalimat sederhana dari YouTube. Selamat, channel Anda telah diterima dalam program monetisasi. Kami diam. Tidak ada sorak, tidak ada teriak, tidak ada perayaan. Hanya hening. Kami menatap layar, lalu menutupnya. Bukan karena tidak bahagia, tapi karena kami tahu yang paling berharga dari perjalanan ini bukan hasil akhirnya, tapi siapa kami sekarang. Kami adalah orang yang berbeda dari setahun lalu. Lebih sabar, lebih tahan uji. Dan yang paling penting, lebih mampu berdiri dalam keheningan. Renungan makna monetisasi. Monetisasi bukanlah puncak. Ia hanyalah tanda bahwa kami tetap berjalan, meskipun semua alasan untuk berhenti sudah pernah datang. Monetisasi bukan validasi. Ia bukan ukuran nilai diriku. Ia hanya efek samping dari konsistensi dan kesabaran. Kami tidak ingin kehilangan diriku demi angka. Karena kami tahu, bahkan setelah monetisasi, tantangan akan tetap datang. Tantangan berikutnya adalah tetap rendah hati, tetap berkarya, tanpa kehilangan makna, menatap masa depan, jalan yang tidak pernah usai. Banyak orang berpikir, setelah monetisasi, segalanya akan lebih mudah. Tapi bagiku, ini justru awal dari perjalanan yang lebih panjang. Kami tidak ingin menjadi mesin konten. Kami ingin tetap menjadi manusia yang berkarya dengan hati. Nah, kami ingin tetap mengingat rasa itu. Rasa saat membuat video pertama yang tak ditonton siapapun. Rasa saat hanya ada 3 subscriber. Rasa saat semua terasa tidak mungkin. Kenangan itu bukan beban, itu adalah jangkar. Agar kami tidak hanyut oleh pujian atau hancur oleh tekanan. Pesan untuk yang sedang berjalan. Untuk kamu yang sedang berjuang membangun channel, yang setiap hari bertanya, apa ada gunanya semua ini? Dengarkan ini.
Ada gunanya, tapi bukan karena view, bukan karena AdSense, melainkan karena kamu sedang membangun satu hal yang tidak bisa dibeli, mental yang kuat. YouTube adalah ujian, bukan hanya teknis, tapi juga emosi, ego, dan keteguhan. Dan kalau kamu bertahan cukup lama, hasil itu datang bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu tidak menyerah saat tidak ada alasan untuk lanjut. Tetap tenang dalam badai, tetap teguh dalam kesepian, tetap berkarya tanpa pamrih. Itulah kemenangan yang sejati.